dan petugas-petugas yang lain. Oke, kita langsung mulai ya. Haleluya. Oke, terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Kami datang menyembah Engkau Yesus. Hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Takkan rahmat nyata bagi hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari buka tanganmu, kedua tanganmu, dan berkata bersama dengan saya. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, menyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kami rindu dengar suara-Mu Tuhan, suara-Mu. Tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Mari katakan sama-sama. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidup bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidup. Haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidup bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidup. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari dengan segenap hati, angkat hatimu, angkat suaramu, angkat kedua tanganmu dan berkata bersama-sama. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu
Haleluya. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Dan kami datang untuk menyembah Engkau malam hari ini. Yang percaya katakan amin. Kami tahu Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau memberi apa yang kami minta. Dan kami dapatkan itu hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami sungguh mengasihi Engkau malam hari ini. Praise the Lord, praise God. Haleluya. Oke, kita pujikan pujian ini bersama-sama. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabat. Itulah kasih Bapa, Bapa yang kekal memberikan kasih yang sempurna bagi kami semua. Kami datang sujud dan menyembah kepadamu. Bahwa kami lebih dalam hadirat-Mu untuk kami sujud dan menyembah Yesus. Haleluya, Jesus. Mari berkata bersama dengan saya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Dengan iman katakan, Kau pulihkan aku, layakkan untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan Kau bukakan. Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Hati kami sungguh merindukan Engkau Tuhan malam ini. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Jamah hati kami. Mari katakan bersama. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau berikan aku, layakkan untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri
Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa yang kekal. Katakan sekali lagi, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa yang kekal. Mari sembah Yesus. Engkau Bapa yang kekal di dalam hidupku. Oh Yesus, sembah Dia dengan segenap hati. Kami datang sujud menyembah Yesus, ya Yesus. Engkau Tuhan Raja, ku datang menyembah segenap hatiku. Oh, Yesus, ku sembah Kau. Engkau Tuhan besar. Haleluya, haleluya. Sementara kau menyembah Dia malam ini, hadirat Roh Kudus memenuhi kau. Kuasa-Mu tercurah, kasih-Mu mengalir memenuhi hati. Ku datang sujud menyembah-Mu, bawaku dekat, semakin dekat dengan Yesusku. We worship You. Ambil waktu 1-2 menit sembah Dia. We worship You, we worship You, my Lord, my King. We worship You, my Lord. Haleluya. Mari lihat keselamatan dari Tuhan sedang datang atas hidupmu. Anugerah Tuhan sedang dicurahkan atas hidupmu sementara engkau menyembah Dia. Aku percaya kuasa mujizat mulai terjadi malam ini. Engkau yang sakit terima kesembuhan. We worship You, we worship You, we worship You, we worship You, my Lord. Amen, amen, amen. Praise God, praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam ini buat hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, bahwa kami itu lebih hari, lebih dekat, semakin mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan, Roh Kudus ada di sini. Haleluya. Oke, malam ini Bapak Ibu sekalian kita akan mendengarkan firman Tuhan dan Ibu Lince ya dari Surabaya akan berdoa untuk firman Tuhan. Dan nanti setelah firman Tuhan disampaikan, doa ini akan dinaikkan oleh Cifung ya dari Surabaya. Ya baik Bapak Ibu, kita siapkan hati ya untuk mendengar firman. Namun Ibu Lince akan berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam ini ya. Terima kasih Bapak. Ya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Oh glory, haleluya. Kami percaya Tuhan, malam ini Engkau hadir bersama dengan kami. Amin, amin. Sehingga kami boleh merasakan cinta kasih-Mu.
Ya Yesus. yang begitu besar untuk setiap kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu menguatkan setiap kami. Ya Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan, sementara kami menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu boleh menguatkan setiap kami. Dan Ya firman-Mu Yesus. boleh Tuhan menjadi jawaban setiap doa kami. Amin Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya di dalam Engkau Tuhan ada kemenangan. Hanya Amin. di dalam Engkau Tuhan ada sukacita, damai Yes. sejahtera. Kami Amin. percaya Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya Allah kami yang tidak Yesus. berkesudahan. Sebab itu Tuhan, tuntun selalu Tuhan setiap kami, untuk kami boleh berjalan bersama dengan Kau. Terlebih kami boleh lebih hari lebih dekat kepadamu ya Ya Bapa. Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Juga Tuhan, persiapkan setiap kami Tuhan. Ya Yesus. Terlebih hati kami Tuhan. Untuk kami sebentar akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran setiap kami. Amin. Sehingga Tuhan, kami dapat mengerti. Terlebih Bapa, kami dapat melakukan. Amin. Terima kasih Yesus. Sungguh Tuhan, tanpa Engkau kami tak dapat berbuat sesuatu apapun. Benar Kami Tuhan. percaya sebentar firman akan sampaikan hamba-Mu boleh menguatkan setiap kami. Boleh Jesus. menjadi jawaban setiap doa kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lince. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Itu doa yang sangat indah sudah dinaikkan oleh Ibu Lince dari kota Surabaya. Tuhan berkati Bu Lince. Sama-sama. Amin ya. Haleluya. Praise God. Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mencoba mau buka kamera cuma karena ini ada sedikit tampilan kurang begitu enak dipandang ya. Jadi Oke, jadi memang saya memang sementara mencari untuk dia lebih stabil karena ada masalah sistem yang memang harus coba di ini benahi ya. Ya, selamat malam Bu Weli sudah bersama kita. Oke, Selamat praise malam God. Apa semuanya. kabar Bu Weli? Ya, puji Tuhan. Oke, praise God ya, luar biasa. Teman-teman sekalian, Bu Ong, Bu Yeti sudah hadir ya malam ini dan siap bertugas ya. Dan setelah firman Tuhan disampaikan, doa ini akan dinaikkan oleh Cifung sebagai doa peneguhan firman ya. Haleluya, praise God. Bapak Ibu sekalian, ya selamat malam juga Bu Jajub sudah bersama dengan kita malam ini. Senang sekali teman-teman, luar biasa. Oke, saya cek dulu apakah Ibu Lydia Eka sudah hadir bersama kita malam ini. Oke, praise the Lord. Ya, baiklah teman-teman sekalian, kita akan sama-sama akan melihat rahasia firman Tuhan di malam ini ya. Oke, praise God. Ibu Rosalin apa sudah hadir malam ini? Oke, rupanya mungkin belum masuk ya. Oke, baiklah teman-teman sekalian, kita akan sama-sama akan merenungkan firman Tuhan-nya di malam hari ini. Oke, saya akan coba tampilkan ya Pak Darmawan Lim orang pertama kali hadir ya. Oke, biasanya juga Cifung sudah pertama kali hadir ya. Oke, luar biasa, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Siapa percaya bahwa Tuhan Yesus Tuhan kita, Tuhan yang baik, yang percaya Tuhan kita, Tuhan yang baik, lambaikan tangan. Amin. Dan mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan ya. Kita ada hari ini oleh karena kebaikan Tuhan, saudaraku. Kalau bukan kebaikan Tuhan, mungkin kita nggak bisa berkumpul malam hari ini ya. Ini semata-mata benar-benar menunjukkan bahwa ini sebuah anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita sekalian di malam hari ini ya. Sebab itu kita sangat bersyukur, saudaraku. Hari demi hari Tuhan tuntun langkah-langkah kita ya untuk menikmati kasih anugerah. Oke, Bu Lydia Eka sudah masuk. Oh, Ko David Guntur Wijaya juga sudah bersama kita malam ini. Haleluya. Horas, Ko David, apa kabar?
Oke, puji Tuhan ya. Baiklah, saudara-saudara sekalian, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan malam ini. Wow, sebuah renungan firman Tuhan yang akan sangat memberkati kita semua. Yang percaya bilang amin ya. Oke, nanti saya minta tolong Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari kota Surabaya akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ini ya buat kita semuanya. Oke, yang siap mendengarkan firman Tuhan bilang amin. Amin. Amin ya, haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Dan saya percaya hati kita sudah sangat rindu, kita sudah sangat haus. Bukan lapar akan makanan, bukan haus akan minuman, air, tapi benar-benar kita lapar dan kita haus akan firman Tuhan ya. Oke, saya berdoa supaya malam ini semua kita yang mendengar firman Tuhan malam ini, kuasa Tuhan menjamah kita semua ya. Roh Kudus memenuhi kita semua. Amin. Ko David berkata amin ya. Haleluya, amin. Shalom semuanya ya. Ya, shalom Ko David. Berkati Apakah semua. nanti? Ya, apakah nanti? Ya. Beberapa hari lagi, Pak. Oke, beberapa hari lagi. Nanti Baik. saya akan info, Pak. Pasti saya Baik. perform. Nanti kalau sudah sembuh, saya akan tiap hari perform ya. Haleluya, mantap ya. Oke, terima kasih Ko David. Haleluya. Baiklah saudara-saudara, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan malam ini. Haleluya, sebuah renungan firman Tuhan yang sangat indah ya. Inilah petugas-petugas malam ini yang hendak dan akan bertugas ya, saudara-saudaraku. Dan kita akan lihat bahwa kita sudah tiba di serial yang ke-279 ya. Amin. Dan besok pagi kita sudah tiba lagi di serial yang ke-280 ya, tanpa terasa bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan ya. Semakin hari semakin jauh, semakin dalam, semakin lama, semakin asik dan menyenangkan. Nah, tema kita malam ini kemuliaan Allah dalam pembawa hati Tuhan. Mungkin saudara bertanya, pembawa hati Tuhan itu seperti apa sih orangnya? Nah, pembawa hati Tuhan itu orang-orang yang benar-benar merasakan bagaimana tangisan hati Tuhan. Dia bisa merasakan bagaimana Tuhan punya sebuah cintanya yang besar dan dia ingin bawa hatinya Tuhan itu kepada umatnya. Ya, itu namanya pembawa hati Tuhan ya. Saudara, mari kita akan lihat dulu nats Alkitab kita malam ini terambil dari Yesaya pasal 6 ayat 8. Ini sebagai nats pembimbing kita ya. Dan kepada sahabat kita terkasih Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya, dipersilakan. Iya, shalom, selamat malam semuanya. Ya, shalom. Nats Alkitab dalam Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Amin. Amin. Haleluya. Perhatikan baik ayat ini berkata, lalu aku mendengar suara siapa? Suara Tuhan. Aku ini siapa yang mendengar suara Tuhan? Aku ini adalah Nabi Yesaya. Nah, ini ceritanya dalam Yesaya pasal 6 ini, Yesaya melihat sebuah keindahan, sebuah kemuliaan Tuhan yang luar biasa ya, yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Dia melihat bagaimana pemandangan surga yang begitu indah, saudaraku, dan Tuhan itu duduk di atas tahtanya, dan ujung jubahnya itu menjulang sampai ke bumi, saudaraku. Dan kemudian dia melihat ada para malaikat serafim itu, mereka saudaraku saling berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Holy, holy are you Lord God Almighty. Ya, itu ada lagu seperti itu ya. Itu diambil dari ayat ini, saudaraku. Jadi malaikat di sorga mereka berseru seorang kepada seorang, kudus, kuduslah Tuhan. Dan saudaraku, tiba-tiba Yesaya menyadari bahwa celakalah aku seorang yang najis bibir. Aku tinggal di dalam angkatan yang berdosa ini. Lalu kemudian salah satu serafim itu datang mengambil sepit dan mengambil bara itu dan menaruh di dalam mulutnya dan berkata, dengan ini aku mentahirkan, aku menyucikan mulutmu. Lalu Yesaya mendengar suara Tuhan di ayat 6 ini, ayat pasal 6 ayat 8 ya. Yesaya mendengar suara Tuhan yang berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Tuhan tanya, siapa
yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku. Saya berdoa malam ini engkau dengar suara Tuhan ini. Suara Tuhan ini juga datang kepada kita semua sama. Malam ini Tuhan bertanya kepada kita semua, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Lihat Nabi Yesaya bilang apa? Dia bilang, maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Wow, luar biasa. Yesaya nggak bilang, ini aku, utuslah dia. Inilah aku, utuslah saudaraku. Ini aku, utuslah temanku. Ini aku, utuslah menantuku. Ini aku, utuslah mertuaku. Ini aku, utuslah suamiku. Ini aku, utuslah istriku. Ini aku, utuslah orang-orang yang aku kasih. No. Yesaya bilang, ini aku, utuslah aku. Maukah engkau malam ini berkata di hadapan Tuhan, ini aku, utuslah aku. Yang mau siap diutus oleh Tuhan, lambaikan tangan. Dan mari kita berkata bersama-sama menjawab panggilan Tuhan, bilang, ini aku, utuslah aku dimanapun engkau berada. Tuhan sedang memanggilmu malam ini. Dan engkau berkata, ini aku, utuslah aku. Amin, saudaraku ya. Jadi Tuhan memanggil Yesaya untuk kemudian diutus. Diutus untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan kabar sukacita, menyampaikan kabar gembira, kabar keselamatan. Orang-orang yang sakit perlu mendengar kabar baik. Orang-orang dalam pergumulan beban berat, mereka juga perlu mendengar kabar baik. Orang-orang yang terkurung dalam penjara, mereka juga perlu mendengar kabar baik. Orang-orang yang dalam keadaan sudah putus asa, mereka juga perlu dengar kabar baik. Dan hari ini dunia sedang membutuhkan kabar baik. Anda tahu kenapa? Karena dunia hari-hari ini disusupi dengan kabar-kabar yang menakutkan, kabar-kabar yang mencemaskan, kabar-kabar yang membuat orang khawatir, orang takut, orang susah, orang sedih, orang tertekan, orang dalam keadaan putus asa, dan dunia membutuhkan kabar baik. Dan saya katakan buat saudara sekalian malam ini, kabar baik hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Di luar Yesus tidak ada kabar baik. Saudaraku, di luar Yesus pasti ada kabar buruk. Dan kita bersyukur malam ini Tuhan bawa kita, Tuhan kumpulkan kita dalam ibadah live streaming CLCC Zoom ini, supaya kita mendengar kabar baik, kita mendengar kabar baik, kabar gembira, kabar sukacita, kabar pengharapan, kabar yang membebaskan kita dari semua belenggu-belenggu dosa. Amin, saudaraku. Dokter boleh berkata penyakitmu tidak bisa disembuhkan. Orang boleh berkata kamu tidak punya masa depan yang penuh harapan. Selama kau dengar firman Tuhan, maka itu kabar baik. Ada pengharapan, dan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Kau dengar firman Tuhan, imanmu bertumbuh. Karena iman yang bertumbuh membuat hatimu gembira. Kalau hatimu gembira, maka siap-siap penyakitmu disembuhkan. Amin, saku. Persoalanmu terselesaikan satu persatu. Haleluya. Karena itu penting malam ini engkau perlu mendengar kabar baik. Amin. Pegang telinga saudara, bilang, Tuhan Yesus, aku mau dengar kabar baik. Pegang telinga saudara, bilang, Tuhan Yesus, aku mau dengar kabar baik. Bilang, aku sudah bosan dengan kabar buruk. Aku sudah jenuh dengan kabar-kabar yang menakutkan. Aku mau dengar kabar baik hari ini. Amin. Haleluya. Dan ini kabar baik sedang datang bagi kita sekalian. Amin. Haleluya ya. Nah, kita lihat bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan. Dinyatakan dalam apa, saudaraku? Dinyatakan dalam pembawa hati Tuhan. Nah, pembawa hati Tuhan tadi dia bilang, Tuhan ini aku, utuslah aku. Itu pembawa hati Tuhan. Amin ya. Yang mendengar suara Tuhan, yang memanggilnya masuk, yang masuk dalam pelayanan, dan dia berkata, ini aku, utuslah aku. Haleluya. Amin, saudara-saudaraku. Tuhan tidak lihat siapa engkau hari ini, tapi Tuhan melihat seberapa besar hatimu yang mencintai Tuhan, dan engkau ingin membawa hati Tuhan kepada orang-orang yang saat ini membutuhkan kabar baik itu. Haleluya. Oke, saudara-saudara terkasih Tuhan, dan ini dapat kita pelajari di dalam Roma pasal 11. Puji Tuhan ya, malam ini kita sudah masuk di Roma pasal 11. Kemarin malam kita sudah menyelesaikan Roma pasal 10, dan tadi pagi kita sudah menyelesaikannya di ayat yang ke-21, dan malam ini kita masuk di Roma pasal 11 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudaraku, dari ayat-ayat ini Bapak Ibu, ini akan sangat membahagiakan hati kita. Akan membuat hati kita berglori, bersuka cita, membuat hati kita bahagia. Kenapa?
Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini kita akan mendapatkan, ya, kita mendapati ada 3 kebenaran. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya. Orang percaya yang mengerti, bilang mengerti. Karena di luar sana ada banyak orang tidak mengerti, walaupun mereka umat Tuhan. Mereka salah satu anggota gereja, tapi mereka tidak mengerti. Tidak mengerti apa, saudaraku? Tidak mengerti kemuliaan Allah dalam pembawa hati Tuhan. Tapi malam ini ketika engkau mendengar berita ini, Tuhan mau engkau mengerti. Mengerti bagaimana bahwa ada kemuliaan Allah dalam pembawa hati Tuhan. Amin. Nah, pertanyaannya begini, apakah benar ada kemuliaan dalam pembawa hati Tuhan? Jawabannya apa? Tentu ada, ya. Sudah pasti ada. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak membawa hati Tuhan? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Jawabannya tentu tidak ada, ya. Itu pasti beda di situ. Jadi kalau orang bawa hati Tuhan, hati yang penuh kasih, hati yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, hati yang membawa orang itu bahagia. Nah, itu orang-orang itu dia sedang menikmati kemuliaan. Tapi kalau dia membawa kabar-kabar yang tidak baik, saudaraku, membuat orang resah, membuat orang takut, membuat orang susah, membuat orang sedih. Nah, saya percaya tidak ada kemuliaan Allah di dalamnya, ya. Mari kita lihat ciri-ciri orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam pembawa hati Tuhan. Siapa dia? Mari kita lihat. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti bagaimana bahwa Allah tidaklah mungkin telah menolak Israel. Israel itu siapa? Israel itu umat pilihan Tuhan. Amin, ya. Itu yang pertama. Kita lihat ayatnya, Roma pasal 11 ayat yang pertama. Ya, Roma 11 ayat 1. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Amin. Amin. Dari ayat ini kita dapati bahwa inilah hati Tuhan. Dan pembawa hati Tuhan itu dia punya ciri yang pertama. Dia mengerti. Dia mengerti bagaimana? Dia mengerti bahwa Allah tidaklah mungkin. Ya, tidaklah mungkin telah menolak Israel. Siapa Israel? Israel adalah umat pilihan Allah. Meskipun mereka ini berdosa, meskipun mereka tegar tengkuk, meskipun mereka ini seringkali selaku melakukan banyak kejahatan, tapi Tuhan sudah memilih mereka selaku, dan Tuhan tidak mungkin menolak mereka, ya. Haleluya. Mungkin kalau manusia bisa melakukan hal itu, dia bisa menolak seseorang. Tapi kalau Tuhan tidak menolak seseorang, ya, Tuhan itu baik, saudaraku. Tuhan begitu sayang kepada kita semua, ya. Dan inilah pembawa hati Tuhan ada di sini. Amin. Saudara, di dalam melayani ini kita butuh hati yang seperti ini. Tanpa kita butuh hati pembawa hati Tuhan, kita nggak bisa melayani dengan baik. Orang-orang yang menjadi pembawa hati Tuhan, mereka bisa melayani Tuhan dengan baik, saudaraku. Dalam segala keadaan, tanpa pandang muka, tanpa pandang bulu, saudaraku. Dia akan melayani Tuhan dengan segenap hatinya, ya. Itulah ciri orang yang menjadi pembawa hati Tuhan. Haleluya. Dan Yesus datang melayani semua orang, saudaraku. Baik dia orang miskin, orang kaya, orang berkedudukan, tidak berkedudukan, orang hina, orang mulia, Yesus melayani semua orang. Dan ini pembawa hati Tuhan ada di sini. Amin. Oke, mari kita lihat yang kedua. Ciri yang kedua setelah dia mengerti, maka ini dia, ya, ciri yang kedua dari pembawa hati Tuhan setelah dia mengerti, apalagi saudaraku. Kita lihat, ya. Yang kedua, dia adalah orang yang mengetahui. Mengetahui apa, saudaraku? Dia mengetahui kitab suci. Kitab suci yang berkata Allah tidak menolak umat Israel yang dipilihnya. Kita lihat, ya, Roma 11 ayat yang kedua. Oh, Roma 11 ayat 2. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Amin. Amin. Jadi saudara lihat, ya, Elia seorang nabi mengadukan Israel kepada Allah. Saudaraku, namun kita mengerti di sini, saudaraku, ya,
Yang pertama kita mengerti, baru yang kedua kita mengetahui. Mengetahui tentang apa? Tentang kitab suci itu penting. Jadi seorang pembawa hati Tuhan itu dia mengerti kitab suci. Saudara kasih Tuhan, dia mengerti kitab suci yang berkata bagaimana? Bahwa Allah tidak menolak umat Israel yang dipilihnya. Ya, kalau orang bukan menjadi pembawa hati Tuhan, dia tidak akan pernah mengetahui kitab suci yang berkata bahwa Allah tidak menolak Israel. Dia pasti mengetahui, ya udah kamu udah berdosa, Tuhan sudah menolak kamu. Kamu sudah tidak layak, Tuhan sudah tidak terima dengan kamu, Tuhan sudah tidak berkenan kepada kamu. Ya, itulah orang-orang yang tidak membawa pembawa hati Tuhan. Soal kasih Tuhan, seorang pembawa hati Tuhan, dia bisa merasakan hati Tuhan seperti apa. Yesus datang bukan untuk mencari orang benar, dia datang mencari orang berdosa. Dan itulah kita semua orang berdosa ini, ya. Dia tinggalkan surga yang mulia, dia datang ke dalam dunia ini mencari kita orang yang berdosa ini supaya dia mendamaikan kita dengan Allah, mendamaikan kita dengan Bapa sehingga kita disebut anak-anak Allah, ya saudaraku. Dan dia berikan kita tempat di sorga karena dia tidak ingin kita binasa. Itu seorang pembawa hati Tuhan ada di situ. Tapi kalau bukan seorang pembawa hati Tuhan, saudaraku, dia akan berkata, rasain lu, mampus lu, rasain. Itu sudah menjadi tanggung jawabmu, saudaraku, ya. Itu bukan pembawa hati Tuhan seperti itu. Bapak Ibu, seorang pembawa hati Tuhan, dia bisa merasakan belas kasihan Tuhan kepada orang-orang berdosa. Nah, itu dia. Nah, mari kita lihat yang ketiga. Setelah dia mengerti, yang kedua dia mengetahui, sekarang yang ketiga apa, saudaraku? Ciri yang ketiga dari seorang pembawa hati Tuhan, ini dia. Ya, saudaraku, dia membawa dalam doa, ya, membawa dalam doa. Apa yang dia bawa, saudaraku? Dia bawa dalam doa setiap perbuatan jahat kepada para hamba Tuhan yang melayani. Jadi saudara-saudaraku, ini seorang pembawa hati Tuhan, dia selalu membawa segala perbuatan jahat yang dilakukan manusia berdosa pada hamba-hamba Tuhan yang melayani. Dia bawa, dia berseru kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara perhatikan, lihat ini ya, di dalam Roma pasal 11 ayat yang ketiga. Ya, Roma 11 ayat 3. Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh. Mezbah-mezbahmu telah mereka runtuhkan, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Amin. Nah, amin. Perhatikan ini, saudara-saudara terkasih Tuhan. Ini adalah sebuah jeritan hati dari sang nabi. Nabi ini bernama Nabi Elia. Pada saat Isabel, saudaraku, mulai membuat sebuah ultimatum untuk membunuh semua nabi-nabi. Saudara kasih Tuhan, ya, pada waktu itu, saudara yang kasih Tuhan, Isabel membuat ultimatum itu dan Elia menjadi takut, ya, setelah dia mendemonstrasikan kuasa Allah di atas gunung, saudaraku, ya, di gunung itu, dan Elia membuat mezbah dan ternyata Tuhan meresponi doa Elia sehingga hujan itu turun, saudaraku. Ada api Tuhan turun. Sementara nabi-nabi Baal, 450 nabi Baal itu, mereka berseru memanggil-manggil Allah, ilah dewa mereka, tidak ada respon dari pagi sampai malam, saudaraku. Dan disitulah saudara yang kasih Tuhan, Elia langsung membantai semua nabi-nabi Baal. Nah, waktu Isabel mendengar itu, Isabel marah sekali. Dan Isabel, saudara yang kasih Tuhan, ya, dia ambil ultimatum bahwa Elia ini harus dibunuh, saudaraku. Dan saudara, Elia merasa terancam dan dia lari, saudaraku. Dia lari untuk menyelamatkan dirinya, saudaraku. Sehingga dia membawa setiap keluh kesah ini. Bapak Ibu sekalian, hari ini seorang pembawa hati Tuhan, saudara, kita perlu ada dalam suasana ini, ya. Ketika kita tahu bahwa hamba-hamba Tuhan mereka banyak di garis depan, mereka terintimidasi, saudaraku, mereka dibunuh, saudara. Yang sudah lihat viral, ya, beberapa waktu yang lalu video itu, dan seorang hamba Tuhan sedang lagi berkhotbah, tahu-tahu ada orang jahat datang dengan benda tajam dan langsung ditusuk, ya, itu hamba Tuhan itu, saudaraku, ya. Entah dia mati atau dia hidup, entah dia, pastilah dia terluka. Tapi Tuhan pasti selamatkan dia, saudaraku. Nah, ini yang terjadi, Bapak Ibu. Kita perlu berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, ya, saat mereka dalam melayani, saudaraku. Dan saya percaya itu seperti jemaat Tuhan yang mendoakan Petrus saat Petrus ada dalam penjara, dan Tuhan buat keajaiban, pintu penjara terbuka dan Petrus bisa lolos dibawa keluar. Itu luar biasa, saudaraku, ya. Jadi ini ciri yang kedua, yang ketiga dari seorang pembawa hati Tuhan, dia selalu membawa dalam doa, berdoa dalam doa kepada hamba-hamba Tuhan, bukan cuma kepada hamba-hamba Tuhan, tapi juga kepada
saudara-saudara kita yang seiman, yang dalam pergumulan mengalami masalah sakit penyakit, keuangan, ekonomi, bisnis, karir, saudaraku. Beberapa waktu yang lalu ketika dalam pertemuan doa ya, doa mujizat 1 jam, saudaraku, Cifung berdoa sambil nangis ya, karena ada hamba-hamba Tuhan yang mereka mengalami penganiayaan, hamba-hamba Tuhan mereka diintimidasi, saudara-saudaraku ya. Ada termasuk juga yang tadi pada malam cerita ya, I have decided, jadi itu adalah satu peristiwa ketika hamba Tuhan satu keluarga, suami, istri, dan 2 anaknya, 4 jiwa dibantai oleh orang-orang yang memang pada waktu itu mereka tidak suka pelayanan hamba Tuhan itu, dan 4 nyawa melayang, saudaraku. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, dari peristiwa itu, saudaraku, daerah tempat di mana hamba Tuhan itu dibantai, hari ini terjadi kegerakan yang luar biasa ya, kebangunan rohani terjadi, banyak orang bertobat dan mereka akhirnya diselamatkan ya, saudaraku. Jadi itu Bapak Ibu sekalian ya, pengorbanan seorang hamba Tuhan yang melayani, saya percaya tidak akan pernah sia-sia ya. Memang korban itu sakit ya, saudaraku. Sampai bilang korban itu tidak sakit, sakit saudaraku. Tapi saya percaya tidak ada, saudaraku, kemenangan tanpa pengorbanan ya, tidak ada keberhasilan tanpa pengorbanan, memang semua pengorbanan. Nah, saya pun juga dalam melayani saya tahu banyak tantangan ya, tapi saya tahu Bapak Ibu sekalian ketika saya belajar untuk taati Tuhan, setia melayani, saya percaya promosi demi promosi, sesuatu yang ajaib dan menakjubkan itu sebentar lagi akan muncul, saudaraku ya. Dan firman Tuhan berkata, jeripaya kita melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Katakan amin. Oke, mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Dari 3 langkah iman ini dari seorang pembawa hati Tuhan. Lihat ya, hasil yang dialami oleh seorang pembawa hati Tuhan. Lihat ya, yang pertama ini. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengakui, saudaraku. Mengakui siapa? Dia mengakui Allah itu tidak menolak umat pilihannya. Amin ya. Ini yang harus kita mengerti sebagai seorang pembawa hati Tuhan. Kita lihat ayatnya, Roma 11 ayat yang ke-1. Ya, Roma 11 ayat 1. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Nah, Rasul Paulus menyadari dia ini dari keturunan Abraham. Ya, Abraham punya anak bernama Ishak. Ishak punya anak 12 orang anak yang akhirnya menjadi 12 suku Israel. Dan salah satu suku disebutkan di sini adalah suku Benyamin. Nah, Benyamin ini adalah suku dari Rasul Paulus ya, sama dengan suku dari Raja Saul yang pertama kali muncul di Israel. Jadi saudara lihat ya, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Ini hasilnya, saudaraku. Seorang pembawa hati Tuhan, dia mengakui bagaimana? Mengakui bahwa Allah itu tidak menolak umat pilihannya ya. Meskipun umat pilihan ini kadang-kadang mereka double ya, keras kepala, tegar tengkuk, tapi Tuhan tidak menolak mereka. Kenapa? Karena sudah ada perjanjian antara Allah dengan Abraham, dengan Ishak, dengan Yakub, saudaraku. Itu suatu perjanjian yang kekal, yang tidak bisa diubahkan, saudaraku. Ya, dahsyat, tidak bisa dibatalkan, saudaraku. Nah, mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua dari seorang pembawa hati Tuhan. Ini dia, lihat ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menyerahkan siapa? Dia menyerahkan orang yang berbuat jahat itu kepada Tuhan. Jadi ketika engkau disakiti oleh seseorang, siapapun menyakiti engkau, serahkan orang itu kepada Tuhan. Ya, mari kita lihat Roma pasal 11 ayat yang kedua. Ya, Roma 11 ayat 2. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Amin. Jadi Elia sebagai hamba Tuhan, dia mengadu Israel, umat Tuhan ini kepada Allah. Mereka tidak taat, tidak setia, tidak melakukan firman Tuhan. Elia berseru, dia mengadu, dia bawa orang-orang yang tidak taat, pemberontak ini, dia bawa kepada Tuhan. Sehingga Tuhan kadang-kadang menghukum mereka, saudaraku ya. Memang Tuhan mengasihi, tapi Tuhan juga adil ya. Kadang-kadang Tuhan pakai bangsa yang lain untuk apa, saudaraku? Menindas orang Israel. Dia panggil bangsa yang lain untuk datang menawan orang Israel. Dia pakai bangsa yang lain untuk apa? Memperbudak orang Israel itu sebagai bentuk penghukuman Tuhan. Karena Tuhan begitu sayang kepada umatnya. Makanya Alkitab berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, amin. Mari kita lihat, saudaraku, yang ketiga yang terakhir ini dia, saudaraku, bagi orang percaya yang taat pada firman, ini seorang pembawa hati Tuhan ya.
Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak takut. Katakan tidak takut. Tidak takut menghadapi apa? Menghadapi ancaman orang-orang yang berniat jahat. Mari kita lihat ya. Roma pasal 11 ayat yang ketiga. Ya, Roma 11 ayat 3. Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh. Mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Amin. Siapa yang tidak takut, saudaraku, kalau dia tahu bahwa dia akan dibunuh dan mereka ingin mencabut nyawanya, pasti secara manusia takut, ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sebagai orang percaya yang taat pada firman Tuhan, seorang pembawa hati Tuhan, Yesus bilang apa? Jangan kamu takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuhmu, tapi takutlah kepada Dia yang bisa membunuh bukan cuma tubuhmu, tapi juga nyawamu, jiwamu. Ya, jadi manusia bisa bunuh tubuh, tapi mereka tidak bisa membunuh jiwa, saudaraku. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, emosi. Ya, roh dan jiwa ini punya Tuhan. Nah, Tuhan yang bisa membunuh jiwa manusia. Manusia tidak bisa membunuh jiwa manusia. Hanya bisa membunuh tubuh, badan seseorang. Tapi jiwa dan roh itu adalah milik Tuhan. Waktu setan datang menggocok Ayub, menyerang Ayub dan mau menghancurkan Ayub, Tuhan bilang kepada setan, oke, kamu boleh melakukan apapun. Sakit penyakit apapun, tubuhnya boleh kamu sentuh, tapi jangan nyawanya. Nyawanya itu ada dalam kuasaku. Amin, saudaraku, ya. Jadi karena itu ini membuat kita benar-benar mengerti pembawa hati Tuhan. Dia tidak takut. Tidak takut mati untuk Yesus. Dia rela berkorban bagi Yesus, ya. Tidak takut menghadapi ancaman orang jahat. Saudara-saudara, kami pernah mengalami hal ini bolak-balik, ya. Ancaman demi ancaman, saudara. Ya, gereja mau dibakar lah, gereja mau dihancurkan lah, setelah kami mau diserang lah, kami hanya berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan ambil alih di situ, ya, saudara-saudaraku. Saya perhatikan orang-orang demikian satu persatu langsung berurusan dengan Tuhan, selesai, ya, saudaraku. Sehingga kami ada hari ini anugerah Tuhan. Suatu hari ketika saya mau berkhotbah, ya, di Jawa Tengah, di Semarang, saudaraku, ya, malam seperti ini itu ada serangan, ya, santet, saudaraku. Tapi puji Tuhan, itu kami dengar ada sesuatu yang berbunyi di luar, dan saya berpikir itu mungkin lampu, ya, lampu di atas plafon itu jatuh ke lantai, dan ternyata saya cek, oh, tidak ada apa-apanya. Saya tahu ini kiriman. Dan saat itu kami berdoa, pada waktu itu Opa masih ada, dan saya telepon beliau, minta dukungan doa, dan beliau doakan kami suatu. Besok pagi ketika saya berangkat dalam perjalanan ke Jawa Tengah, di ujung telepon itu seseorang telepon saya, dia bertanya, Pak John, gimana? Bapak dalam keadaan baik? Saya bilang, baik, puji Tuhan. Aman, kami aman dalam tangan Tuhan. Saya kasih dalam Tuhan. Nah, saya tahu orang itu yang telepon, Bapak Ibu, dia berpikir semalam ketika dia kirimkan santet itu, dia pikir sesuatu bakal terjadi menimpa kami. Ternyata tidak, ya. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Bu Yeti juga punya kesaksian ketika hari Minggu malam itu. Saya kasih dalam Tuhan. Pada waktu dia mau disantet itu, saku, dalam keadaan takut, panik, ya, dalam keadaan susah sekali, saku. Tapi disitulah ketika dia telepon saya, dan malam itu kami berdoa, ya, hari Minggu malam setelah ibadah Zoom, ya, kami berdoa, Bu Yeti, dan puji Tuhan. Saya bilang, Bu, jangan takut. Tuhan melindungi ibu, dan ibu aman dalam tangan Tuhan. Ibu tetap berjaga-jaga dalam doa, ibu tidur aja, istirahat, besok pagi ikut doa bersama dengan kami, ya. Ikut ibadah pagi, Bapak Ibu sekalian. Dan sampai sekarang boleh ikut, ya, saudaraku. Dan saya percaya itu salah satu cara untuk kita membentengi, memproteksi diri kita dengan orang-orang yang kita kasihi. Nah, saya berdoa semua yang hadir malam ini, tentu sebagai seorang ibu, seorang bapak, seorang nenek, seorang kakek, seorang kong, seorang mak, kita sangat menyayangi orang-orang yang kita kasihi, baik keluarga, baik suami, baik istri, baik anak, baik mantu, baik cucu. Nah, kalau kita sayang mereka, Bapak Ibu sekalian, maka kita menjadi pembawa hati Tuhan kepada mereka. Kita bawa mereka dalam doa-doa kita, ya. Di dalam pertemuan-pertemuan ibadah, baik pagi, jam 4, juga siang ada jam 1 pagi, 1 siang, dan juga jam 17 sepertinya, jam 7 malam, ya, 19, saudara bisa ambil bagian di dalamnya. Supaya apa? Kita melindungi, memproteksi, ya, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi. Kalau benar-benar kita sayang mereka, kita mengasihi mereka, saudaraku, kita yang menjadi pembawa hati Tuhan pada mereka, ya.
Itu yang Tuhan cari, saudaraku. Jangan tunggu orang lain yang berdoa untuk saudara. Saudara sendiri yang berdoa. Orang lain itu hanya tinggal menopang saja ya. Dan saya percaya tidak ada doa yang sia-sia. Tadi saya sempat merenungkan sesuatu, ternyata selama ini yang kami doakan si A, si B, kami doa, oh ternyata tidak sia-sia. Tuhan itu ajaib, Tuhan bekerja, saudaraku. Dan saya percaya Bapak Ibu, itu adalah cara Tuhan menolong kita semua ya. Biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita sekalian, dan Cifung akan berdoa untuk kita semua dulu di malam hari ini. Terima kasih Pak Pendeta, selamat malam. Yes. Selamat malam semuanya dan shalom. Shalom. Terima kasih Bapak Surgawi, Bapak yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang agung, yang mulia. Oh Tuhan, pada malam ini Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk mendengar firman-firman-Mu yang hidup ini Bapa. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Yang disampaikan oleh Pak Pendeta John, Tuhan, biar Pak Pendeta John berikan urapan baru, kekuatan, damai sejahtera dari Allah yang Maha Tinggi. Terima kasih Bapak yang mana telah memberitakan firman begitu indah, bahwa seperti yang dinyatakan Tuhan dalam firman-Mu Yesaya, bahwa jadikan kami seperti firman-Mu Tuhan, jadikan seperti yang Engkau mau, sehingga kami diutus, bukan cuma nabi-Mu aja, tetapi kami juga. Tuhan, kalau Engkau mengutus Petrus, mengutus Rasul Paulus, mengutus semuanya, Elia, dan semuanya Bapak, Kau juga utus kami. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang kami sembah, Allah yang mulia, yang suci, yang dahsyat. Betapa dahsyatnya Tuhan Engkau. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Kami percaya Tuhan, supaya kami bisa membawa hati Bapa, hati Tuhan sendiri ke dalam semua orang, ya, untuk jiwa-jiwa yang membutuhkan, jiwa-jiwa yang tertindas, untuk mengabarkan kabar baik dan sukacita. Kami percaya bahwa Tuhan, hari ini kami sudah dijamak oleh api Roh Kudus-Mu, kami sudah dijamak, dan kami tahu firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kabar sukacita, kabar baik akan terjadi untuk mengabarkan Injil ke setiap orang, ke saudara kami seiman, ke teman-teman kami, terutama untuk keluarga kami, anak-anak kami, dan cucu-cucu kami semuanya. Tuhan, jamak mereka. Dan mulai saat ini kami belajar untuk berdoa, mendoakan hamba-hamba Tuhan yang di depan, garis depan. Tuhan, tolong kami, buka mulut kami, buka hati kami, semua saudara kami seiman, sehingga bersama-sama bersatu Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai kami semua di tempat ini, jamak hati kami ya Bapa, pulihkan kami Tuhan, sehingga kami bisa memulihkan orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih, ajarkan kami tidak memandang orang lain, tetapi ajarkanlah kami punya hati hamba, seperti Bapa yang mengasihi kami, walaupun orang itu di bawah, di tengah, dan dimanapun mereka berada, supaya kami memberitakannya Tuhan. Engkau berkata Tuhan, bila kami mengasihi orang lain, Tuhan Yesus terlebih dulu mengasihi mereka. Dan ajarkanlah kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Seperti firman-Mu berkata, jika Engkau mengasihi orang yang hina ini, Engkau sudah mengasihi aku. Janji-Mu ya dan amin. Kami manusia berdosa Tuhan, yang sudah Engkau selamatkan. Dan ajarkanlah kami juga membawa orang-orang berdosa kepadamu untuk diselamatkan juga, seperti kerinduan ya Bapa, misimu, bahwa kerajaan surga dihadirkan ke bumi untuk mereka yang belum mendengar kabar baik ini. Ajarkan kami Bapa untuk mengerti kehendak Bapa, hati Bapa, pikiran Bapa yang begitu dahsyat di dalam pertemuan malam ini. Tuhan, itu bukan pertemuan satu kebetulan, tapi Engkau buka melalui Pak Pendeta John. Sebab itu Tuhan, pulihkan kami semua, sehingga melalui firman-Mu ini kami dijamak Roh Kudus. Jadikan kami satu Bapa, jadikan kami satu untuk membawa berita Injil kemana-mana kami pergi. Mungkin kami ketemu teman-teman kami yang lama, yang belum mengenal akan berita Injil. Mungkin kami ketemu orang yang sakit, kami bisa memberitakan kabar baik. Sebab itu kami bawa mereka ke gereja CLCC bersama-sama untuk berbakti, memuliakan nama bersatu di bawah di kaki-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami percaya, dan firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan termeterai dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami selalu ingat bahwa kami hidup di dunia untuk menjadi alat-Mu, saksi yang bukti kesaksian terjadi. Terima kasih Roh Kudus, tidak hanya kami saja yang mementingkan diri kami sendiri. Bapa, ampuni kami, selama ini kami seringkali mementingkan diri kami. Pokoknya kami selamat, kami tidak memerlukan orang lain selamat. Ajari kami
Melalui firman ini kami mau belajar. Utus kami Bapa, utus aku sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa surgawi. Terima kasih, kuduskan kami Bapa, sebab Engkau kudus. Layakkan kami datang ke Ya hadirat-Mu Yesus. dan sembunyikan kami di belakang kaki-Mu. Salib Yesus itu yang penting bagi kami. Kalau Engkau memakai Pak Pendeta John, Engkau pakai kami juga. Tuhan, Yesus. selamatkan kami, semua keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, semua saudara seiman yang di gereja CLCC. Selamatkan kami. Tidak ada satupun yang Engkau tinggal Bapa. Nah, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah di dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan anakmu yang tunggal, supaya kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami percaya Tuhan, bahwa misimu untuk kerajaan surga turun ke dunia, menyelamatkan orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya, biarlah firman ini termeterai. Firman ini, utus aku, ini aku Ya Bapa. Tuhan Itu Yesus. janjimu, dan firman ini tidak akan kembali dengan sia. Firman ini akan termeterai di dalam hati Amin. kami. Kami mau Tuhan, jadikanlah kami sesuai dengan firman-Mu ini. Dan kami tahu firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena firman itu Engkau sendiri. Meteraikan Bapa ke setiap saudara-saudara kami mendengarkan saat ini di gereja CLCC terjadi mujizat, sehingga nama-Mu Yesus. dibesarkan, membawa jiwa, sehingga disatukan di gereja CLCC jam 7 maupun pagi. Tuhan yang bisa pagi-pagi, biar nama-Mu dibesarkan. Terima kasih Roh Kudus, bahwa semua jiwa-jiwa dalam nama Yesus kami butuh Engkau, butuh urapan-Mu, butuh anugerah-Mu, sehingga banyak Ya jiwa-jiwa Yesus. yang belas kasih-Mu datang. Tuhan, turunkan semuanya, karena Engkau mengasihi jiwa mereka. Tidak ingin Engkau satu pun binasa, tetapi Ya, Engkau ingin mereka diselamatkan. Betapa mulianya hati-Mu Bapa, hati-Mu yang kudus, yang mulia dan suci. Tidak ada di dunia ini seperti hati Bapa. Demikianlah Tuhan firman-Mu dan doa kami yang Tuhan juga, doa kami sederhana ini kami letakkan di bawah kaki-Mu. Sempurnakan doa kami, sehingga kami mengerti akan isi daripada hati Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, Ku kembalikan segala hormat, pujian, dan kemuliaannya bagi-Mu. Ajar kami untuk mengerti kehendak-Mu. Mulai hari ini dan sampai selama-lamanya kami diubah. Kami diubah Tuhan. Kami percaya firman-Mu mengubah kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Bapa dan Putra Roh Kudus, kami kembalikan kepadamu kembali. Terima kasih Roh Kudus, dan hari ini aku percaya mujizat itu akan terjadi. Jiwa-jiwa akan diselamatkan, semuanya akan datang ke gereja CLCC untuk kemuliaan nama. Kami bawa ke kaki-Mu. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Ya, praise God. Cipung, kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Untuk doa yang sangat indah dari Cipung sebagai doa peneguhan firman Tuhan malam ini. Oke, apakah nanti Cipung mau bersaksi? Kita kembali kepada host kita dulu, Ibu Yeti Sulistiorini. Ya, silakan Bu Yeti. Ya, terima kasih. Shalom. Ya, shalom. Halo, selamat malam untuk Bapak Ibu semuanya, saudara yang terkasih. Di sini kami dapat ibadah bersama-sama di gereja CLCC. Terima kasih untuk saat ini doa profetik dinaikkan oleh Ibu Ong Gyokim, ya. Ong Gyokim, ya. Ya, Ong Gyokim. Dipersilakan untuk Ibu Ong Gyokim untuk menaikkan doa profetik. Ya, terima kasih Bu Yeti, waktunya sudah diberikan buat saya, dan saya akan berdoa profetik 1 dan 2. Ya, profetik 1 buat bangsa dan negara, profetik 2 buat gereja CLCC. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Amin. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Amin. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Amin. Tanda-tanda ya sudah. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Amin. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan.
Amen. Tidak ada korupsi, terorisme dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. receive. Amen. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Amen. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Amen. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Amen. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Yes. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Amen. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amen. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Ong Gio Kim dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Ong Gio Kim. Terima kasih. Pastor John sama Amin. Tuhan memberkati. Ya, kembali kepada host kita Ibu Yeti, mic-nya bisa dibuka. Terima kasih Ibu Ong Gio Kim. Dan sekarang selanjutnya pengumuman dibacakan disampaikan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Silakan Ibu Eka Lydia. Ya, shalom. Shalom semua. Ya, shalom Bu Lydia Eka. Terima kasih Bu Yeti untuk Ya, pengumuman silakan. malam hari ini. Ya. Oke. Ya, silakan Bu. Ya. Pengumuman info gereja CSCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, atau misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CSCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CSCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Bapak John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 1, masuk melalui Zoom live streaming. Klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat gereja CSCC pada hari Sabtu 11 Mei 2024 pukul 10 bertempat Bapak Bruri di Kualu, Jalan Simpang, Darmo Permai Utara 9 nomor 4. Perum Darmo Villa Kavling 644 depan supermarket Papaya Surabaya Barat.
Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Bu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Mei 2024, Bapak John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CSCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya harap menghubungi Bu Sinta Nini Sulistiawati. Demikianlah info Gereja CSCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo atau Surabaya Selatan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Lydia Eka. Tuhan memberkati Bu Lydia Eka sekeluarga. Terima kasih Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Pengumuman sudah disampaikan dan sekarang kembali kepada Bapak Pastor John Sambunan. Dipersilahkan. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, malam ini adakah di antara saudara yang mengalami kebaikan Tuhan mau saksi tentang kebaikan Tuhan? Apakah dari Cifung atau dari saudara-saudara yang lain atau dari Papua, Ibu Wendy atau dari mana yang mau bersaksi sebelum kita akan menutup ya ibadah kita malam ini? Ya, silakan Bu Wendy. Ya, baik Bapak Pendeta, shalom buat kita Ya, semua. shalom. Ya, saya menyaksikan kasih Tuhan dalam kehidupan keluarga kami atas perkenaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan. Cucu kami, Aren, yang memilih punya teman hidup, seorang yang tidak seiman, dengan pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, mereka sudah diberkati nikah kudus pada hari Sabtu kemarin. Bahkan Tuhan memberikan sesuai dengan doa kita, Bapak Pendeta, bahkan semua yang mendukung dalam doa, Tuhan memberikan cuaca yang paling terbaik. Amin. Dari pagi sampai malam. Dan setiap orang yang diundang boleh datang kiri resepsi atau jamuan kasih yang disiapkan dengan semua kelimpahan berkat yang Tuhan berikan. Itulah kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami semua, keluarga besar. Anda Pendeta, mohon doa buat saya. Besok itu saya mau pergi periksa darah lengkap untuk ginjal dan hati karena kaki yang masih bengkak itu yang dokter jantung kasih untuk saya pergi periksa besok itu ginjal, periksa darah lengkap untuk ginjal dan hati. Ya, berdoa supaya hasil yang baik Tuhan berikan. Ya. Ya. Ya, Bu Weli, terima kasih Ibu selalu didoakan di dalam tim doa 1 jam ya, mujizat, doa mujizat 1 jam. Ibu selalu didoakan oleh teman-teman ya, oleh Ibu Onggyo Kim, oleh kami semua ya. Jadi jangan takut teman-teman semua selalu dibawa dalam doa. Makasih Bapak Pendeta, makasih Ibu Om, semua teman-teman yang selalu mendoakan kami dengan pergumulan yang kami alami, hadapi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Waktu saya kembalikan. Ya, sebelum kembali kepada Bu Yeti, apakah Cifung mau bersaksi atau Bu Ong mau bersaksi tentang peristiwa yang Bu Ong alami ya? Kemarin ketika mau ikut ibadah doa mujizat 1 jam, namun masih agak sedikit ngantuk dan sedikit lelah ya, tapi Tuhan kasih kekuatan. Ya. Bapak Pendeta izin, ya Bapak Pendeta izin, saya punya baterai tinggal 19%. Nanti kalau saya keluar, saya izin keluar. Ya, baik. Ya, terima kasih Bu Eli. Ya, silakan Bu Ong. Ya, kemarin dulu itu badan saya kayaknya nggak enak semua gitu, capek ya, kayak gimana gitu, matanya ngantuk terus, nggak bisa ini
akal sehat manusia saya nggak bisa ikut Zoom ini. Saya bilang saya tidur aja, saya lepas baju semua, mau ganti baju. Tapi ternyata saya nggak, sudah saya tidur. Tapi kok di situ ada lawatan Tuhan ya, kamu harus Zoom, berdoa. Dia bilang gitu, hanya capek aja Tuhan itu loh. Seperti itu menebus segala dosa, sampai mencucurkan ya tahu darah apa. Terus saya tuh rasa iya saya nih harus berdoa. Saya bangun lagi, saya ganti lagi, terus saya ikut Zoom. Di situ lawatan Tuhan luar biasa dahsyat. Saya berdoa juga luar biasa, kayak ada ya, saya sudah serahkan sama Tuhan semuanya. Terus habis berdoa apa itu segar lagi, badan saya enggak lemah, yang kuat, enggak ngantuk kayak yang awal itu pertama itu. Tapi Tuhan pulaskan saya untuk tidur 3 jam. Itu pun ditelepon sama itu adik mantu saya. Kalau enggak ditelepon, saya masih pulas itu tidurnya. Benar, Tuhan semua pulaskan. Itu di situ mujizat Tuhan itu ada buat saya, dan saya rasanya itu mendapat kemenangan yang begitu besar. Ya, kita kalau berdoa berharap sama Tuhan selalu, ya kita berdoa pasti Tuhan itu ya menjamah. Iya, juga teman-teman yang sakit seperti Bu Weli, jangan takut, semua serahkan sama Tuhan aja. Tuhan pasti turun tangan. Kita mengangkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Iya, semua kalau doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, puji Tuhan, Tuhan nyatakan semuanya sembuh. Bu Eli juga sembuh, juga diberkati. Ya, kasihan saya biar malam ini menjadi berkat buat saudara-saudara yang ada di Zoom malam ini. Dan kalau ada yang mau bergumulan, ya silakan masuk di Zoom besok jam 1. Ya, itu di situ lawatan Tuhan itu ada, Pak. Kalau kita betul-betul bertekun, memohon, meminta sama Tuhan, Tuhan itu tidak membiarkan. Dan air-air mata kita itu ditampung di dalam hilbat Tuhan. Itu sudah pasti, Tuhan memperhitungkan semuanya. Itu mujizat itu pasti terjadi, bahwa kita kalau betul-betul menyembah, memanggil namanya, berseru, mohon belas kasihannya, pasti Tuhan itu menolong kita. Biarlah saksian saya menjadi berkat buat saudara-saudara semuanya yang ada di Zoom. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan berkati Bu Om Gyoki untuk kesaksiannya. Oke, ya Bapak Ibu sekalian. Oke, kita cek dulu Pak Frans Angki, gimana cucunya, sudah sehat Pak Frans Angki? Kita doakan cucunya ya, Immanuela yang dalam kondisi terganggu kesehatan. Gimana ya, Pak Frans? Berkat doa Bapak Ibu sekalian, ini cucu saya saat ini dia punya trombosit tetap normal. Dan dia dia punya darah merahnya normal, darah putihnya sudah mulai normal begitu Pak John. Amin. Jadi saat ini saya baru balik dari rumah sakit dan dia sudah mulai pulih begitu. Amin. Terima kasih Yesus telah mendengar doa-doa kita. Amin. Amin. Ya, Pak Frans, doakan saya. Ya. Kesehatan saya juga bersama keluarga semuanya, Pak John. Ya, pasti. Amin. Kami doakan. Ya, terima kasih teman-teman semua. Ya, Cifung sebagai penutup, Cifung mau sampaikan apa buat kita sekalian sebelum kita menutup? Ya, terima kasih Pak Pendeta John. Ya, benar ya Pak Pendeta John, firman-Nya tadi kita harus tidak takut, karena saya pernah ngalami semuanya itu, yang mana dulu itu pernah dikejar Pak Pendeta John. Dikejar orang gara-gara saya ini menginjilin seorang, kan kasihan toh, di depannya Alfamaret saya itu lewat, kelihatan orang yang agak
sedih kok orang itu jalannya gini, ngeliung-ngeliung gini ya. Saya membawa buku, saya kasihkan dia. Nah, ternyata ada orang yang nggak suka ya, Pak Metatron tadi benar katakan di dalam firman-Nya. Memang kita ini menghadapi itu ada rintangan. Inginnya supaya mereka diselamatkan. Ternyata saya mau diapa-apain orang gitu, Pak Metatron. Tapi ya puji Tuhan, setelah saya menjerit sama Tuhan, Tuhan, Engkau yang bela saya melakukan bagian saya yang saya nggak bisa, Tuhan. Itu loh Pak Pendeta. Orang yang bengis tadi, awas kamu main-main sama saya ya, mengeristenkan gitu Pak Pendeta. Saya waktu itu juga kaget, Tuhan bilang jangan takut. Habis itu saya dikira ke Alfamaret Pak Pendeta, dikira saya habis nginjili di luar, saya masuk, maunya saya dipoto. Tuhan bela Pak Pendeta, itu foto bisa jatuh Pak Pendeta. Hebat Yesus ini. Foto diangkat moto saya bisa jatuh. Pak Pendeta kan betul, Tuhan yang bela. Biarkan satu persatu nanti Tuhan bikin total ya. Terus saya sampai kaget loh. Saya itu dikejar loh Pak Pendeta. Dikejar kok nggak bisa lihat saya Pak Pendeta. Nggak bisa lihat saya. Orangnya itu Pak Pendeta bukan orang istilahnya orang ini ya Pak Pendeta, bukan orang-orang yang saya topi terus saya injil itu bukan. Karena dia sakit, makanya dia dalam begini-begini saya nggak tega Tuhan. Engkau aja menyelamatkan orang di dalam firman. Saya nggak tega. Saya bilang orang ini dah Tuhan. Oh, orangnya begini Pak Meda. Sendapat ini di depannya apa? Saya tahu kejadian itu. Oh, terus baru dia bilang, awas kamu mau ngeritikkan orang. Saya bilang, Tuhan saya lebih besar. Roh Tuhan lebih besar daripada apa yang ada dalam dunia ini. Saya begitu, saya pandang dia Tuhan kau berperang gantian. Saya sering kali puji Tuhan ya, sering kali dibela atau kesaksian saya begitu banyak ya. Malah saya dipegang polisi pernah Pak Pendeta. Dipegang polisi itu. Polisinya, oh ibu cuma memberikan ceramah-ceramah. Oh ya silakan. Ada orang yang melapor dan sebagainya. Saya percaya kalau kita itu apa ya, dengan Pak Pendeta bilang tadi, kalau kita melakukan kehendak Bapa, menyenangkan Bapa, Tuhan yang bela bersama para malaikat. Saya cuma diem aja Pak Pendeta. Saya nggak nyaut, saya nggak balas. Saya bilang Tuhan berperang bagi saya. Setiap sesuatu Pak Pendeta saya dikejar apapun, Tuhan bikin total ya. Yaitu pernah persekutuan di Gresik juga begitu Pak Pendeta, ditutup sama orang. Pak Pendeta tadi bilang betul, ditutup sama sebelah saya, orangnya sakit Pak Pendeta. Saya bilang tutup itu kebaktian, saya bilang gitu, nggak apa-apa sampean tutup, nggak apa-apa, saya tutup, tapi sampean berurusan sama Tuhan saya bilang gitu. Akhirnya dia sakit Pak Pendeta, namanya Pak Edi itu sakit. Waktu itu di Gresik saya diem aja, mau tutup saya ya nggak apa-apa, mau nutup Tuhan. Akhirnya dia sakit, dia minta maaf. Setelah itu dia sadar. Terus artinya itu dipanggil, dilaporkan. Saya sering mengalami semuanya. Saya bilang, Tuhan, kalau Engkau yang memberikan saya kekuatan, damai, terus saya itu maju. Karena bukan kata saya ingin, Tuhan yang ingin saya kok. Ya kan? Saya dibawa. Saya nggak takut. Nah, terus suami saya bilang, kamu nggak takut ah? Kalau ada yang merotok kamu, silakan. Itu buku milik Tuhan Yesus kok. Mengurutuk aku, mau aku. Buktinya sampai sekarang bertahun-tahun saya ngalami. Tidak pernah ada satupun yang bisa mencelakakan kita. Yesus itu luar biasa ya. Saya dibela mati-matian sama Tuhan. Itu makanya kita harus mengabarkan Injil, pesan-pesan tikung supaya kita jangan takut. Kita melakukan bagian kita. Tuhan yang bela kita, Tuhan yang melakukan, kita tidak bisa. Kita cuma mau berbicara kepada teman kita seiman yang belum mengenal Tuhan ya, yang belum mengenal, istilahnya kita kadang-kadang ke rumah sakit ketemu orang, kita ke rumah sakit pasti ketemu orang kan, kita deketin Tuhan yang mana, saya sering kali begitu, mana jiwa Tuhan yang kupersembahkan kepada Engkau, bukankah Engkau pakai kita. Jadi waktu di rumah sakit aku sering deketin orang, yang mana Tuhan, Tuhan itu luar biasa, seperti hati kita didorong, ternyata orangnya belum di dalam Tuhan. Oh, saya ngomong selamat siang, umpama siang, selamat sore. Saya bilang gitu, mesti gitu. Siapa, rumahnya di mana, dan sebagainya. Saya di sini, kebetulan sakit apa, ada aja caranya Tuhan ini. Akhirnya dia bisa kenal Tuhan dan sebagainya. Kita juga di rumah sakit bisa memuliakan Tuhan, kita di mana bisa memuliakan Tuhan, itu indah. Asal hati kita memang untuk Dia dan tidak memandang. Kata Pak John tadi betul, kita tidak memandang siapa dia. Walaupun dia pakaiannya seperti ini, saya tidak memandang, Mbak Benda. Justru saya dikasih Tuhan untuk melakukan tukang becak, pemulung-pemulung yang istilahnya yang tidak bisa ya saudara kita, kan semua dari Adam dan Hawa kan saudara kita
kita begitu, pemulung kemana-mana ya aku ikut. Kamu sakit apa, kamu begini, dia memuliakan, dia nangis juga, benda kasihan. Dia neteskan air mata, Bu, selama ini tidak ada yang mau menginjili saya orang bawah. Di situ hati Tuhan terketuk. Kadang-kadang saya bilang sama teman-teman, ayolah kita dulu sama Sinyang ya Pak Benda, saya sering kali sama Sinyang. Sinyang tuh sering sama dia terus. Sejak itu saya bilang Sinyang, mari aku ya juga mau kayak Dude sampai nangis ini. Iya ya Bung, sama kamu berapa tahun ya, sama aku menginjili jiwa-jiwa tukang becak kemana, saya tidak peduli. Malam Pak Benar, jam 1 saya sering pulang malam, jam 1 malam menginjili jiwa-jiwa, saya begitu berapi-api. Itu Pak Benar John ya, nggak tahu angin dari mana. Sinyang tuh bilang begini, oh kamu ingat nggak itu Tuhan datang. Saya itu angin Pak Pendeta, nggak tahunya Tuhan itu sayang sama beda-beda. Angin begitu saja, wush gitu doang. Saya seperti terbang gitu, tapi jiwa saya senang Pak Pendeta. Oh Tuhan dapat ya. Rupanya ini stres Pak Pendeta, mikiri. Nggak beda-beda kan sepi ya Pak, mikirin gitu. Saya senang Pak, Tuhan kau tuh sayang jiwa. Setelah saya ngandel, Bu, saya kok nggak sedih lagi ya. Tuhan hadir. Betul Pak Pendeta tadi, memberitakan Injil, memberitakan roh sukacita damai sejahtera, tidak pernah berhenti. Saya katakan Tuhan ini waktumu. Jadi saya dibawa Tuhan ke Jogja juga. Saya nggak senang-senang Pak Pendeta. Ke Jogja saya nggak mau senang-senang diri saya. Tuhan pasti ada jiwa. Saya percaya pasti ada dia. Dapat jiwa satu di depannya. Orang yang bawa tongkat. Jadi saya nggak makan. Anak saya marah Pak Pendeta. Mama ini bukannya makan, tapi ini menjadi jiwa-jiwa. Nah, saya bilang Tuhan, Engkau mengasihi jiwa-jiwa, aku juga mengasihi. Engkau menyayangi jiwa-jiwa, aku juga harus seperti itu. Saya bawa ke doa, hari ini siapa Tuhan, hari ini siapa, hari ini siapa. Makanya David sama saya sekarang doakan ya Pak Pendeta John. David sama saya ingin bersatu untuk menjangkau jiwa-jiwa. Saya bilang David, temanmu juga banyak di sini, ayo tak. Iya Cik Pung, dia seneng lah. Langsung di chatting kok, banyak yang belum ngalami bagaimana bertemu Tuhan ya. Seperti itu. Kalau bertemu Tuhan setara ini memang sepertinya dia belum ketemu yang apa ya Pak Pendeta, sedalam-dalamnya bagaimana misi Tuhan itu. Kebanyakan kan yaitu untuk diri sendiri, menyenangkan hati kita sendiri, misi-misi dan untuk menyelamatkan keluarga. Kemarin tuh saya gituin. Nah, nanti lain waktu saya bicara, saya saksikan bagaimana saya tadi menginjili jiwa, ternyata dia bilang, loh kan saya dulu, saya yang dipulihkan, keluarga saya yang dipulihkan gitu. Saya sampai kaget tuh. Tabur tutuai lu, Nelly, saya bilang gitu. Jadi kalau kita ingin dipulihkan Tuhan, kita harus memulihkan orang lain, kita tidak boleh egois. Orang lain dari Adam dan Hawa diciptakan ya untuk kita semua, itu saudara. Maupun orang yang di jalan-jalan, itu saudara kita. Kita tidak boleh memandang mereka. Semuanya sama, bukan cuma saudara kita yang di rumah. Di tetangga kita, bukan, salah. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa satu pasang. Kenapa begini sampai telunan? Saudara kita semua ini seluruh dunia. Dia enggak bisa, saudara kita dulu, anak kita, istri kita, mana ada ayatnya. Semua tidak memilih pandang seperti yang Pak John katakan. Itu saya bilang dia mengerti Pak Pendeta John. Tadi saya sudah bertemu dia, kita ngobrol katanya keluarganya dulu. Saya enggak ngerti, nanti Pak John doakan aja ya, misi saya sama David ingin menjangkau jiwa-jiwa. Pak Pendeta John doakan aja. Tuhan memberkati dan semua yang di sini tentunya punya hati untuk kita besok Tuhan tanya, apa yang kau lakukan di bumi? Kita sudah bilang, Tuhan ini aku. Ya, aku tidak bisa berbuat apapun, aku membawa jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Betapa senangnya hati Bapak. Terima kasih Pak Pendeta John, begitu aja. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat kesaksian yang indah dari Cipung. Tuhan berkati Cipung. Yang kembali kepada host kita Bu Yeti Sulistiorini. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, shalom semuanya. Terima kasih Cipung. Terima kasih. Iya, terima kasih juga untuk Ibu Ong Hyok Kim dan juga Ibu Eka Lydia yang sudah membacakan pengumuman, juga berdoa profetik. Terima kasih. Dan sekarang saya kembalikan kepada Bapak Pendeta John Sarbunan. Silakan Bapak Pendeta.
Oke, terima kasih Ibu Yeti, dan kita juga ucapkan selamat ya buat Pak Darmawan yang bersama dengan istrinya sudah mengikuti untuk training untuk dari Hagai ya, Hagai Institute. Puji Tuhan sudah dapat sertifikat ya Pak Darmawan ya, selamat ya. Tetap semangat masuk dalam penginjilan, bawa hati Tuhan ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Sultan, bantu doakan ya. Pasti. Ya, kita doakan Pak Darmawan ya dan istri Bu Hana Nova untuk membawa hati Tuhan ya. Mari Bapak Ibu kita berdoa semua di malam hari ini. Saya melihat malam ini bahwa saudara-saudara sekalian, Cifung, Ibu Yokim, Amin. Haleluya. Yes Amin. Lord. Ibu Lydia Eka, Ibu Yeti, Ibu Lince, Amin. Ibu Jajuk, Pak Frans Angki, Amin. Pak Darmawan Lim. Haleluya. Haleluya. Yes Lord. Ibu Marta. Oh, dalam nama Yesus. Ibu Weli Hukubun. Aku berkata hari ini, juga Ko David, Guntur Wijaya. Haleluya. Tuhan, aku percaya hati Tuhan ada pada mereka. Amin. Biarlah mereka malam ini membawa hati Tuhan. Dan ini yang Tuhan sampaikan pada saya tahun 2005 yang lalu. Tuhan katakan pada saya, John, lakukan sesuatu yang terbaik bagiku, karena banyak orang di kota ini membutuhkan pelayananmu. Amin. Amin. Saya menangis, saya bilang, Tuhan, Tuhan tahu keadaan kami. Saya tidak bisa melakukan itu tanpa Engkau, Tuhan. Kalau memang Tuhan mau pakai saya, beri aku kesempatan. Kasih aku kesempatan untuk aku bisa melakukan kehendak-Mu. Dan saya lihat pelan tapi pasti. Ini hati Tuhan. Ada orang-orang yang menderita, ingin bunuh diri, tapi ketemu dengan kami. Mereka tidak jadi mati bunuh diri. Ada orang-orang yang sudah dalam keadaan sudah hancur, ketemu dengan kami dan mereka dipulihkan Tuhan. Aku berkata malam hari ini, aku melihat ada hati Tuhan di dalam kehidupanmu. Malam hari ini, jangan simpan untuk dirimu sendiri. Bawa hati Tuhan, tangisi mereka. Tangisi suamimu, tangisi anakmu, tangisi menantumu, tangisi cucumu, tangisi mertuamu, tangisi orang-orang yang kau kasihi. Dari Yerusalem, kemudian seluruh Yudea, kemudian Samaria, kemudian sampai ke ujung bumi. Tuhan memakai engkau malam hari ini. Dalam nama Yesus, bersiaplah. Malam ini kuasa Tuhan akan dicurahkan. Aku berkata malam ini, kalau saudara-saudara mau didoakan, letakkan tangan kiri saudara di bagian dada, dan sekarang terimalah urapan yang baru, kuasa dari sorga, aku impartasikan kepadamu. Engkau berjalan dalam kuasa Tuhan. Ada api Tuhan yang sedang membara dalam hatimu. Membuat rohmu mulai menyala-nyala. Hatimu mulai berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Dalam nama Yesus, api Tuhan akan membakar setiap roh-roh yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, api Tuhan akan membuat engkau semakin hari, semakin menyala-nyala untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dan api ini tidak akan pernah terpadamkan. Melihat banyak orang itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ada belas kasihan Tuhan yang sedang turun di dalam hatimu. Untuk Cifung, untuk Pak Frans Angki, untuk Ibu Yeti Sulistiorini, untuk Ko David, untuk Tuhan Yesus, Ibu Lydia Eka, untuk Ibu Ong Giokim, untuk Ibu Jajuk, Eliwati Koswandi, untuk Ibu Marta, untuk Ibu Lince. Dalam nama Yesus, untuk semua yang hadir, Anana, Yohansini James, untuk Ibu Melewati, untuk Ibu Sinta, untuk Ibu Weli Hukubun, semua yang hadir, untuk Pak Darmawan Lim. Aku berkata Pak Darmawan Lim, dalam nama Yesus, Tuhan sedang menjamah rahim istrimu, dan istrimu dalam nama Yesus akan mengalami sebuah keajaiban. Di rahim inilah Tuhan akan membuat ada kehidupan yang baru di dalam rahim istrimu. Dan apa yang engkau doakan Tuhan sudah dengar. Percaya, mujizat sudah terjadi dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan keuanganmu, ekonomimu. Ibu Yeti, Tuhan pulihkan kehidupanmu, keluargamu, keuangan ekonomimu. Dipulihkan Pak Frans Angki untuk kesehatanmu, keuangan ekonomimu, cucumu, Immanuela. Tuhan menyertai dia. Dalam nama Yesus semakin baik, dan Tuhan sembuhkan dia dalam nama Yesus. Untuk Cifung, Tuhan berikan engkau hati yang mengasihi Tuhan. Dan engkau akan lihat kuasa Tuhan akan menjamah orang-orang itu. Dan engkau akan lihat penyertaan Tuhan akan menyertai engkau. Dalam nama Yesus ada tanda dan mujizat akan menyertai engkau. Untuk Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, Ibu Ong Giokim, semua jeritan-jeritan hatimu, Ibu Lince, semua jeritan-jeritan hatimu, Tuhan sudah melihat itu. Dan engkau akan lihat, Tuhan sedang menampung air matamu dalam kirbatnya, dan Tuhan ubah air matamu menjadi mata air kehidupan. Tuhan ubah air matamu menjadi mutiara-mutiara yang
yang sangat Amin. indah. Ya. Tuhan akan membuat engkau bersuka cita kembali dalam nama Yesus, oleh karena pemulihan sedang terjadi di hari-hari ini. Dalam Amin. nama Yesus, Ibu Lydia Eka, dalam nama Yesus, Tuhan bangkitkan engkau untuk Amin. berjalan dalam kekuatan kuasa Tuhan. Di dalam Amin. nama Yesus akan ada terobosan-terobosan ajaib dalam kehidupanmu. Amin. Untuk David, dalam nama Yesus, Tuhan berikan hati yang mengasihi melayan Tuhan. Amin. Tuhan pakai suaramu untuk memberkati banyak orang, talentamu Amin. untuk memberkati banyak orang. Bersiaplah kau David, dalam Amin. nama Yesus. Tuhan Amin. engkau bergerak dalam kekuatan yang tidak terbatas dalam nama Yesus. Amin. Jangan takut, Tuhan bersamamu. Untuk Ibu Marta, Ibu Lince, dalam nama Yesus. Tuhan menyertai engkau, anak mantu cucumu, semua diberkati Tuhan. Dan Amin. Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu. Amin. Aku Amin. sekali-kali tidak akan pernah membiarkanmu. Di dalam nama Yesus, seperti Tuhan menyertai Musa, Tuhan menyertai engkau. Seperti Tuhan menyertai Amin. Elia, Tuhan menyertai juga engkau. Seperti Tuhan menyertai Yosua, Tuhan juga menyertai engkau. Amin. Seperti Tuhan menyertai Paulus, Tuhan juga menyertai engkau malam ini. Mari Bapak Amin. Ibu sekalian, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Aku percaya malam ini, hati Aku Tuhan percaya, sudah ada Tuhan. dalam engkau, dan engkau bawa hati Aku Tuhan percaya, sepanjang hidupmu, Aku sampai percaya, Tuhan bawa engkau pulang ke sorga. Aku Mari percaya. terimalah berkat ini. Tuhan Amin. memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkati Amin. juga Tuhan Ibu Nini Herawati dan keluarga besar Koswandi di mana saya mereka berada. Amin. Dalam nama Yesus, semua yang hadir malam ini sudah diberkati Tuhan, sudah dipulihkan Tuhan, Amin. sudah terima mujizat, yang sakit Amin. disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan Tuhan. Semua yang percaya, yang sudah datang melayani malam ini, jerih payahnya tidak sia-sia. Semua yang percaya, sama-sama kita katakan Amin. Amin. Terima kasih Pastor John, doa-doanya Tuhan Yesus Sama-sama Bu Ong berkati. Gyoki, Terima kasih Pak Betarja. Ya, Selamat sama-sama malam Cipu, semuanya. Lince, Iya, Bu. Cacu, Ya, Bu Yanti, Pastor Terima John, kasih, Om. Pak kiranya Darmawan, firman Tuhan yang terima memberkati. kasih. ya Bu Lydia Buang Eka, Yoki, Bu salam David, Bu, berkat selamat Terima kasih Pak Pendeta John. Cipu, Terima kasih Om Jan. sama-sama. Iya, Terima terima kasih kasih. dan Iya, berkati. terima Selamat malam Bu kasih. Gembala, salam Bu Ya, Gembala, Malam Ya, semoga selamat Bu malam, Gembala. Pak Kasih cinta. Pak Darmawan. Sampai Ya, ketemu besok jam 4 pagi. ya, Tuhan Semuanya. berkati semuanya. Tuhan, Tuhan Amin. berkati. Om, makasih ya Om. Terima kasih. Om, Ya, berkati. ya Cipu. Tuhan Yesus Ya, berkati. Berkati, dadah. Tuhan berkati Dadah. semuanya. Ya, Dadah Cacu, yuk. Bu Ong, Pak Pak Lince, Angki. ya, salam semua ya. Tuhan Ya, berkati Pak semuanya. Angki, Tuhan salam buat berkati. Pak Darmawan, salam buat Bu Ananova ya. Amin. Ya, makasih Ya, banyak Pastor. bye Melia, Kita doakan pelayanan Lince, Pastor Tuhan John. berkati. sama-sama. Pakai Tuhan dahsyat. Amin. Amin. Amin, amin. Ya, ya, bye-bye. Wah. Oke.